DPRD Provinsi Jawa Timur kembali menggelar rapat paripurna Rabu 26 Agustus 2026. Dalam rapat paripurna kali ini membahas sejumlah agenda strategis mulai dari perubahan anggaran APBD 2026 hingga Raperda yang sudah dibahas oleh seluruh komisi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalam rapat kali ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terkait perubahan APBD tahun 2026. Selain itu, rapat juga membahas laporan panitia khusus serta penjelasan sejumlah Raperda, diantaranya terkait obat-obatan, alam, transportasi berbasis aplikasi, kepemudaan dan keolahragaan, serta dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dan kita akan menyaksikan secara langsung bagaimana prosesi dari rapat paripurna hari ini. Pada 26 Agustus 2026, DPRD Jawa Timur menggelar rapat paripurna yang beragendakan beberapa pembahasan. Di antaranya mengenai jawaban Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengenai pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kemudian dilanjut dengan paripurna penyampaian laporan Pansus atas pembahasan Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2017. Perda ini tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur. Selain itu ada rapat penjelasan Bapemperda tentang Raperda obat bahan alam dan Raperda penyelenggaraan jasa transportasi berbasis digital. Dan yang terakhir penyampaian nota penjelasan Gubernur atas Raperda Kepemudaan dan Keolahragaan dan Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan berlangsung di tahun 2029. Rapat paripurna DPRD masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026 tepat pada pukul 10.55 WIB menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat DPRD yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama, fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 pada rapat paripurna tanggal 18 Agustus yang lalu. Pandangan umum tersebut berisi tanggapan, pernyataan, masukan, kritik dan saran atas raperda yang dimaksud, yang tentu saja semua bertujuan untuk semakin baiknya raperda tersebut. Maka pada kesempatan paripurna hari ini dijadwalkan untuk disampaikan jawaban pemerintah provinsi atas kewenangan umum fraksi-fraksi tersebut. Untuk itu marilah kita simak dengan seksama jawaban pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dipersilakan. Yang saya hormati pimpinan, anggota Dewan, dan semua peserta sidang yang kami hormati. Jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan, himbauan, harapan, serta saran atas Raperda Provinsi Jawa Timur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 kami sajikan dalam 2 bentuk dokumen. Yang pertama adalah summary jawaban Gubernur Jawa Timur yang merupakan naskah yang sedang saya bacakan dan menjadi satu kesatuan dari semua jawaban tertulis semua fraksi yang sudah kami tanda tangani. Mohon maaf apakah sudah sampai atau dalam proses. Jelas jawaban setiap fraksi kami sudah lakukan koordinasi dan kami sudah tanda tangani.
Yang kedua adalah dokumen jawaban Gubernur Jawa Timur yang merupakan jawaban atau penjelasan atas kewenangan umum masing-masing fraksi sebagai bagian tak terpisahkan dari summary jawaban Gubernur saat ini. Yang terhormat pimpinan, para anggota sidang dewan semua yang kami hormati, melanjutkan pembahasan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, terutama dalam tahapan jawaban Gubernur terhadap pertanyaan, himbauan, harapan, serta saran fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur dapat kami jelaskan bahwa penyusunan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kerangka fiskal yang dikonstruksikan hadir sebagai instrumen yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perekonomian dan menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan, dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pemerataan dari hasil pembangunan di seluruh wilayah di Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya berdampak terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, dapat kami jelaskan bahwa perkembangan perekonomian Jawa Timur menunjukkan tren yang positif dan tidak hanya tercermin dari peningkatan aktivitas ekonomi secara agregat, tapi juga disertai dengan perbaikan pada berbagai indikator kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Perekonomian Jawa Timur pada semester 1 tahun 2026 tumbuh 5,84% dibandingkan dengan semester 1 2025 kumulatif to kumulatif yang melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45%. Kinerja ini turut disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2026 sebesar 0,24% dan penurunan tingkat pengangguran terbuka pada bulan Mei 2026 sebesar 0,13%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diiringi dengan peningkatan PDRB per kapita sebesar 5,72% year on year pada triwulan 2 tahun 2026 dibanding triwulan 2 tahun 2025, serta peningkatan daya beli masyarakat yang ditandai dengan tingkat inflasi yang sangat terjaga pada kisaran 1,5% sampai dengan 3,5% sesuai dengan rentang sasaran inflasi nasional. Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 disusun sebagai konsekuensi logis atas perkembangan kondisi yang tidak lagi sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan pada APBD pada tahun anggaran 2026. Sejumlah penyesuaian dilakukan dalam rangka penajaman prioritas pembangunan daerah sekaligus penyelarasan terhadap kebutuhan dan dinamika pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran. Dapat kami sampaikan bahwa penyesuaian-penyesuaian dimaksud dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama daerah, serta laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Selanjutnya seluruh penajaman prioritas pembangunan daerah dan perubahan asumsi tersebut dikonstruksikan ke dalam Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang tercermin dalam perubahan postur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan memperhatikan ketersediaan ruang fiskal dalam rangka mengantisipasi kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran.
Provinsi Jawa Timur atas hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran di lingkup Pemprov Jawa Timur, rekan-rekan wartawan, adik-adik mahasiswa dan hadirin undangan yang berbahagia. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan segala nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus atas hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Sidang paripurna yang terhormat, peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2017 merupakan landasan hukum daerah bagi pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Peraturan daerah tersebut telah 2 kali diubah, yaitu melalui peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 dan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021. Dalam perkembangannya terdapat perubahan regulasi nasional dan kebutuhan nyata pelaksanaan fungsi DPRD yang memerlukan penyesuaian kembali. Oleh karena itu, perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2017 dilakukan untuk memastikan agar materi muatan perda tetap selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, tertib dalam pengelolaan APBD dan memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Jawa Timur. Perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2017 dilakukan terutama untuk menyesuaikan dengan PP nomor 1 tahun 2023 yang mengubah PP nomor 8 tahun 2017, PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2025 tentang standar harga satuan regional. Perubahan tersebut terkait dengan penggunaan nomenklatur kendaraan perorangan dinas, pengembalian fasilitas daerah, pemindah tanganan kendaraan, uang jasa pengabdian, klasifikasi belanja sekretariat DPRD, serta standar biaya yang digunakan dalam penganggaran. Pada saat yang sama, Pansus juga memerlukan penyesuaian fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan reses untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi representasi DPRD. Hal ini sebagai perwujudan dari pelaksanaan pasal 108 huruf E, huruf I, huruf J, dan huruf K Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang mewajibkan setiap anggota DPRD memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban serta moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi secara baik apabila regulasi tidak memberi ruang yang cukup untuk menjangkau semua lapisan masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Pansus bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur serta hasil konsultasi teknis dengan Kementerian Dalam Negeri, materi muatan pokok dalam perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2017 dapat dikelompokkan menjadi 2 klaster. Klaster pertama merupakan penyesuaian dengan kebutuhan hukum terkait fasilitasi pelaksanaan reses sebagaimana diatur dalam 2 pasal, yaitu pasal 14 dan pasal 15. Klaster kedua merupakan penyesuaian dengan regulasi terbaru sebagaimana diatur dalam 10 pasal, yaitu pasal 1, pasal 3, pasal 17, pasal 24, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 34, dan pasal 36. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, untuk klaster pertama yang diatur dalam 2 pasal untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum terkait fasilitasi pelaksanaan reses dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Pasal 14 tetap mempertahankan norma awal bahwa 1 kali reses dilaksanakan paling lama 8 hari. Perubahannya adalah penyisipan ayat 2A, ayat 2B, dan 2C.
Pasal 14 ayat 2A memberi kemungkinan tambahan masa reses paling lama 6 hari apabila kegiatan reses dilaksanakan pada lokasi yang memiliki kondisi alam sulit dijangkau dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Dasar normatifnya terdapat dalam pasal 88 ayat 1 dan ayat 2 PP nomor 12 tahun 2018. Dengan demikian tambahan 6 hari merupakan batas maksimum dan harus ditetapkan dalam rapat badan musyawarah berdasarkan usulan tertulis oleh anggota DPRD serta harus didasarkan surat perintah tugas pimpinan DPRD. Kebutuhan tambahan masa reses tersebut mempunyai dasar empiris yang kuat karena pada sebagian daerah pemilihan akses menuju lokasi reses tergantung pada penyeberangan, perpindahan moda, transport, jadwal transportasi, kondisi jalan, cuaca, gelombang atau perjalanan melalui wilayah pegunungan dan perbukitan. Karena itu, tambahan masa reses ditujukan untuk menjamin agar masyarakat yang tinggal pada wilayah yang sulit dijangkau memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi dalam kegiatan reses. 2. Pasal 15 ayat 5 memperluas fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan reses menjadi sewa tempat dan atau perlengkapannya, konsumsi berupa makan dan kudapan, alat tulis kantor, uang harian untuk peserta reses, serta penunjang kegiatan reses untuk mencapai target kinerja pelaksanaan reses. Fasilitas ini ditempatkan sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan, bukan tambahan penghasilan pimpinan anggota atau anggota DPRD. Landasan penganggarannya terdapat pada pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang menempatkan belanja penunjang sebagai dukungan terhadap fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berdasarkan rencana kerja dan diformulasikan dalam RKA Sekretariat DPRD. 3. Penambahan alat tulis kantor dan penunjang kegiatan reses yang dirumuskan pada pasal 15 ayat 5 huruf C dan huruf E adalah konsisten dengan pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang memungkinkan belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan barang atau jasa dengan manfaat kurang dari 12 bulan, termasuk barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga sepanjang merupakan bagian dari program dan kegiatan pemerintah daerah. Batasnya jelas, komponen tersebut harus berhubungan langsung dengan pelaksanaan reses, mendukung pencapaian target kinerja, mengikuti standar harga satuan, serta tunduk pada tata cara pengadaan dan pertanggungjawaban. Penambahan alat tulis kantor dan penunjang kegiatan reses itu juga selaras dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SC tanggal 2 November 2017 perihal penjelasan terhadap implementasi substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional.
diusulkan sebesar 600 miliar rupiah yang dipenuhi secara bertahap selama 3 tahun dengan dapat menambah atau mengurangi besaran dana cadangan per tahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut. APBD tahun anggaran 2027 sebesar 275 miliar rupiah. APBD tahun anggaran 2029 sebesar 200 miliar rupiah dan APBD tahun anggaran 2030 sebesar 125 miliar rupiah. Besaran tersebut merupakan bagian dari perencanaan fiskal daerah dan pelaksanaan selain memperhatikan kemampuan keuangan daerah, juga memperhatikan kesinambungan APBD, pelayanan dasar, prioritas pembangunan, serta perkembangan kebutuhan real penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Sidang Dewan yang kami hormati, pembentukan Perda ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov Jawa Timur dalam menjamin kesiapan pendanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan demokrasi di daerah dengan kemampuan keuangan daerah dan kesinambungan pelayanan publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, besar harapan kami Raperda ini dapat disetujui dan ditetapkan sebelum dilakukan persetujuan bersama antara gubernur dengan DPRD atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027. Mengingat dana cadangan untuk keperluan pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini dapat mulai dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2027. Selanjutnya, kami semua berharap bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nantinya akan dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan demokratis sebagai sebuah pesta demokrasi yang akan menghasilkan pemimpin yang mampu menjadi garda terdepan bagi penggerak orkestrasi pembangunan di Jawa Timur. Sidang Dewan yang kami hormati, demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai urgensi pembentukan 2 Raperda, yaitu Raperda tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan serta Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Kami mengharapkan saran dan masukan dalam rangka perbaikan materi muatan Raperda ini, terutama mohon dimaksimalkan rapat koordinasi dengan BPJS bahwa untuk layanan kesehatan berbasis herbal, pengobatan tradisional, sesungguhnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah dilakukan, tapi tidak bisa di-cover oleh BPJS. Di semuanya bisa kita bangun sinergi sehingga Raperda ini ketika disahkan menjadi Perda maka akan berjalan secara lebih efektif. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan pembahasan Raperda ini, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Perda tentang pembentukan dana cadangan Pilgub Jatim akan menggunakan mekanisme mencicil anggaran selama 3 tahun. Langkah ini dianggap efektif dalam masa-masa efektivitas anggaran dewasa ini. Pak Kepala BPKD yang menyampaikan secara teknis ya, intinya hari ini kita pertama jawaban dari eksekutif terhadap pandangan dari fraksi terkait dengan RAPBD perubahan, di mana kita sudah mendengar semua tadi bagaimana rancangan untuk perubahan terkait dan prioritas-prioritasnya, kemudian juga beberapa fokus kegiatan kita untuk infrastruktur, kemudian kemiskinan, tenaga kerjaan, ya, sosial, ya. Yang kedua tadi kita dari eksekutif ya, Bu Gubernur juga menyampaikan tentang Raperda kepemudaan dan olahragaan. Kita
beberapa hal yang mungkin akan diperbaiki dan ditingkatkan. Dan terakhir adalah perda untuk dana cadangan pemilu. Ya, kita tahu kalau sampai saat ini 2030 ada pemilu, maka pembiayaannya seperti biasa harus dicadangkan. Sesuai dengan kemampuan, maka kita akan dicicil mulai 2027, 2008 sampai 2030, 2029 ya, untuk bisa kita mempunyai alokasi anggaran untuk KPU, Bawaslu, kepolisian, kemudian PKPU, Kodam dan sebagainya, supaya tetap pemilihan umum tetap terselenggara dengan baik dengan dukungan APBD, khususnya untuk pemilihan pilkada. Saya kira itu yang bisa disampaikan hari ini. Banyak sekali keputusan ya. Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, kita kan 2024 melakukan hal yang sama, tapi ketika anggaran kemarin 1,80 miliar ya, 1 triliun 80 miliar, ternyata pada pelaksanaannya juga masih ada sisa banyak ya. Jadi kita evaluasi untuk lebih efektif dan lebih efisien. Kita akan mengurangi dengan tentu kualitas yang sama. Diperkirakan kita mau untuk tahun ini memang mematok 1 triliun ya. Ya mudah-mudahan bisa lebih efektif, dan juga nanti porsinya kita akan bahas nanti porsinya berapa untuk KPU, berapa untuk Bawaslu, untuk keamanan dan sebagainya. Kita evaluasi dari pemilihan yang lalu, saya kira itu. Berarti setiap tahun berapa Pak? Tahun 2027 kita 200 berapa? Oh ya 250, kemudian yang menyesuaikan kemampuan kan. Kita punya rencana 250. Kemudian 300 ya, sampai nanti genap 1 triliun di 2030. 2009 ya. Untuk pelaksanaan 2030. Kalau nggak di tahapan begitu, tidak mungkin APBD digunakan sekaligus di 2029 dialokasikan. Berat sekali. Itu ya. Jadi kita memang menyiapkan dana cadangan itu untuk mengantisipasi bila mana nanti pelaksanaan pemilu di tahun 2029 itu supaya tidak terfokus di tahun itu saja, sehingga dicicil mulai 2027, 28, 29. Karena kemampuan fiskal kita ini juga harus dipertimbangkan, jangan sampai hanya tahun itu yang fokus untuk kegiatan pemilu, akhirnya untuk pembangunan dan kebutuhan-kebutuhan APBD itu tidak mengganggu terhadap belanja wajib, utamanya adalah gaji dan juga untuk pendidikan, kesehatan, itu sehingga tidak terganggu. Karena itu harus kita siapkan dana untuk cadangan pelaksanaan pemilu 2009. Setiap tahun berapa Pak? Yaitu tadi ada untuk 2007 sudah diusulkan 250. Nanti 2028 mungkin akan lebih besar, dan pada hari hanya tahun 2009 akan paling besar kan itu. Insya Allah dengan estimasi pembiayaan di tahun 2024 kita tidak terlalu jauh. Harapan kami mudah-mudahan tidak ada pemilihan ulang atau ada pemilihan yang diulang di beberapa daerah yang itu juga biayanya juga harus diantisipasi supaya tidak membengkak. Yang jelas kita sudah mempersiapkan itu semua dalam rangka untuk kewajiban daerah dalam rangka pemilu yang akan datang. Demikian rapat paripurna kali ini, dan diharapkan seluruh agenda penting ini bisa berjalan dengan baik sehingga menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat Jawa Timur. Tim Liputan Lentera TV melaporkan.